selamat pagi teman-teman semuanya. Bertemu lagi dengan saya, Timi, dalam acara Mata Timi. Oke, hari ini mungkin edisi yang spesial ya untuk Mata Timi hari ini. Kenapa spesial? Jadi teman-teman, hari ini kita lagi di Sentul City. Kita lagi sedikit jalan-jalan nih buat bertemu salah satu orang hebat lah di Indonesia. Dan saya bisa bilang beliau adalah salah satu pemikir besar. Nah, jadi begini. Hari ini kita bertemu dengan Pak Effendi Sirajuddin. Selamat pagi Pak. Selamat pagi. Ya, teman-teman semuanya. Beliau ini saya bakal cerita sedikit ya tentang beliau. Beliau ini hari ini menjadi Ketua Aspermigas, Ketua Asosiasi Perusahaan Migas Nasional. Dan beliau juga alumni Teknik Perminyakan ITB. Dan yang paling penting dan paling hits abad 21 hari ini adalah beliau udah bikin 3 buku. Nah, buku pertama beliau tentang memerangi sindrom negara gagal, dan ini tuh beliau menyangkutkan dengan sebenarnya trap nanti di tahun 2020 itu seperti apa, kayak gitu. Ini buku pertama beliau Pak. Ya, ini buku pertama beliau. Nah, yang kedua yang sekarang lagi hits dan teman-teman semua bisa nemuin ini di Gramedia adalah buku Nation in Trap. Jadi di sini sebenarnya kan jadi teman-teman nih bisa lihat ini ada Soekarno, dan di sisi kanan kirinya ada dua golongan yang hari ini sedang berperang. Memperebutkan apa? Nanti kita bakal sedikit bahas dalam wawancara singkat kita kepada beliau. Jadi nanti wawancara kita ke depannya ini akan sedikit menjelaskan menjelaskan latar belakang mengapa buku ini ada, kayak gitu. Nah, kemudian adalah tentang Global and National Oil Shortage. Nah, Shortage Trap. Nah, jadi ini beliau menulis buku sebenarnya khusus tentang perminyakan, tentang energi nasional gitu ya Pak ya. Yeah. Energi nasional, dan kemudian kita lihat refleksinya sebenarnya bagaimana keadaan dunia juga. Nah, jadi teman-teman semuanya, tapi buku yang ini belum terbit ya di Gramedia, cuman coming soon. Nah, jadi teman-teman semua, sebenarnya apa sih yang menarik dari Pak Effendi ini? Jadi kalau saya sendiri yang kira-kira sudah mungkin kemarin ya, saya seharian ngobrol sama beliau. Beliau ini memikirkan bahwa beliau ini memiliki gagasan yang mendunia. Jadi beliau ini berpikir bagaimana sebenarnya menyelesaikan masalah dunia mulai dari negeri kita sendiri. Seperti itu teman-teman. Dan lebih lengkapnya kita bakal masuk ke dalam sesi wawancara ini. Oke teman-teman semuanya, selanjutnya silahkan simak di Mata Timi. Ya teman-teman semua, buat kita sebenarnya membedah dan mengenal lebih jauh sebenarnya pemikiran Pak Effendi ini udah seperti apa sih beliau dalam memikirkan solusi-solusi dari permasalahan bangsa dan dunia ini. Nah, jadi sekarang kita mulai dari hal-hal yang happening dulu teman-teman. Nah, jadi gini, 20 Oktober lalu kira-kira 6 hari lalu, kira-kira ya seminggu inilah Pak Jokowi ini baru dilantik ya teman-teman. Nah, terus kita juga tahu sebelum ketika Pak Jokowi ini dilantik, bahwa sebenarnya kita bisa bilang kan kalau misalnya kekuasaan itu nggak penuh ada di tangan presiden, bahwa sebenarnya semuanya ini sekarang terbagi, ada
Ya kita tahu DPR sekarang dari ketua sampai wakil pimpinannya tuh semuanya dari koalisi merah putih. Nah, kira-kira sebenarnya hal ini tuh akan baik nggak sih buat keberjalanan bangsa ke depan? Nah, kita mulai dari isu tersebut, kita tanya pendapat Pak Effendi. Terima kasih Pak, kira-kira 10 menit ya Pak. Iya, terima kasih. Jadi memang ini naiknya Jokowi itu menjadi harapan banyak orang gitu ya. Jadi karena kita sudah memilih presiden, jadi saya kira sebagai rakyat gitu ya, sebagai rakyat biasa harus kita dukung gitu ya. Bagaimana caranya supaya beliau bisa bekerja secara efektif. Karena tantangan bangsa kita sekarang juga cukup banyak gitu ya. Ada 5 tantangan besar yang dihadapkan kepada bangsa kita ya. Pertama, krisis energi atau darurat energi akibat ketergantungan kepada minyak impor 1/3. Kemudian krisis pangan gitu. Kita mengimpor sebagian besar kebutuhan pangan kita ya. Kita semua sudah tahu ya. Kemudian yang ketiga yang sering disampaikan oleh Pak Jokowi adalah masalah moral dan korupsi yang kemudian beliau mencetuskan ide mengenai revolusi mental kan? Iya. Itu saya kira layak kita sambut karena itu masalah yang tidak cukup kronis ya. Keempat yang suka diomongkan juga itu adalah masalah krisis APBN ya, defisit kan? Dan kemudian salah satu solusi yang paling populer yang kita suka dengar dengan menaikkan harga subsidi BBM ya. Beres ya Pak ya? Kita gimana cara ya? pintas lah kalau buat pemerintah. Dan yang paling parah menurut hemat saya itu adalah krisis atau defisit politik. Ini yang paling berat. Maksudnya gimana tuh Pak, defisit politik itu? Jadi gini, sistem perpolitikan kita itu ya, itu membuat sehingga pemerintahan siapapun yang akan melaksanakan pemerintahan di Indonesia, yang saat ini sudah kita pilih adalah Jokowi JK, itu akan sulit untuk bekerja secara efektif. Kenapa begitu? Karena ya kita sudah tahu lah, karena ada koalisi merah putih, kan? Ada koalisi merah putih di satu sisi, ada koalisi Indonesia hebat. Indonesia hebat di sisi lain, kan? Ini dua kekuatan ini saya lihat berpotensi besar untuk ganjal mengganjal. Jadi dampaknya saling menghancurkan gitu. Iya, dan ini sudah terlihat dengan bagaimana pemilihan di DPR, di DPR, kemudian bagaimana dominasi yang dilakukan di MPR. Kan? Iya. Bukan cuma itu aja, itu kan dari sisi katakanlah legislatif. Iya. Dari sisi eksekutif sendiri, kita tahu bahwa gubernur dan bupati itu kan dipilih dengan sistem DPRD, pilkada daerah. Pilkada, tidak langsung. Ada pilkada. Dan yang kemarin kan sebenarnya dipilih langsung kan, ya. Pilkada. Kemudian ini kan dipilih tidak dengan satu rezim pemerintahan dengan Jokowi kan. Ya. Jadi artinya karena pilkada ya, jadi para gubernur dan para bupati itu kan bertanggung jawab kepada rakyat di daerahnya kan. Jadi ini juga akan terjadi ketidakefektifan pemerintahan karena presiden dengan menteri-menterinya, di menteri-menterinya pun ada 50% akan disodorkan oleh koalisi merah. Bukan dari partai-partai kan? Iya. Jadi enggak. Jadi setengahnya adalah profesional ya, setengahnya juga katanya profesional, tapi disodorkan oleh partai-partai. Jadi orang partai itu sebenarnya bisa bekerja nggak Pak? Ya, kalau hemat saya ya, ini kejadian ini bukan terjadi di Indonesia saja. Ya. Jadi memang karena kekuasaan politik itu menggiurkan, sehingga para pemilik modal atau corporation, kalau dia pinjam di bank misalnya dapat 1% per bulan misalnya atau per tahun 12%. Kalau dia lakukan bisnis yang biasa, dia mungkin bisa dapat 20-30% profit ya. Tapi kalau dia terjun di bisnis politik, jadi politik as a business commodity, dia bisa dapatkan
10-20 kali lipat keuntungan gitu. Sehingga partai politik itu bukan cuma di Indonesia, terjadi di banyak negara di dunia, dijadikan sebagai kendaraan untuk menguasai perekonomian atau kepentingan si pemilik modal. Jadi komoditas ya Pak? Iya, komoditas bisnis. Jadi artinya ya tidak bisa dengan konstelasi sistem politik yang sekarang ya, saya khawatir pemerintahan Jokowi ini tidak akan efektif karena di legislatif diganjal, kemudian di eksekutifnya sendiri juga setengah daripada yang mau dikendalikan tuh di luar kendalinya. Jadi ini berat. Ya. Jadi kira-kira Pak, berapa persen nih kira-kira Jokowi ini bisa sebenarnya menjalankan negara. Jadi kan dia punya mungkin cita-cita ya. Jadi kira-kira yang bisa tercapai ini berapa persen Pak? Dengan Bapak melihat bahwa konstelasi politik hari ini dari legislatif kemungkinan dia dijegal, dan ternyata dari eksekutif pun dia menterinya tuh setengahnya digerogoti Pak. Iya. Jadi menurut saya di bawah 50%. Di bawah 50%. Nah, padahal tantangan Indonesia kan sekarang banyak lah. Iya. 5 tantangan tadi artinya itu membutuhkan langkah-langkah cepat, langkah-langkah revolusioner. Jadi saya sebut dengan panca revolusi. Dan akar daripada semua akar permasalahan berbangsa dan bernegara itu adalah masalah defisit politik. Ya. Jadi artinya kita sebagai rakyat biasa, dan juga kebetulan saya ketua asosiasi ya, di bidang yang memang 2/3-nya kita impor ya, 3 liter, 2 liter kita impor. Kita harus bantu pemerintahan Jokowi ini gimana supaya beliau dan kawan-kawan bisa menjalankan pemerintahannya secara efektif. Karena kalau itu pemerintahan tidak efektif ya, saya khawatir akan timbul gejolak sosial yang nanti akan merugikan kepentingan bangsa. Ya. Nanti mungkin kalau pada season berikutnya saya menjelaskan bagaimana posisi kita di sektor energi yang saya sebut dengan darurat energi. Itu sangat berpotensi untuk bisa mengkolapskan bangsa kita karena tidak ditangani secara baik. Dan Jokowi, Pak Jokowi, Pak Presiden harus kita bantu bagaimanapun. Nah, ini yang saya mau coba uraikan. How we can help the government untuk bisa secara efektif menjalankan peranannya sehingga rakyat mayoritas warga negara kita tertolong ya, yang mendambakan keadilan dan kemakmuran itu tertolong. Jadi membantu Pak Jokowi untuk sebenarnya merealisasikan cita-citanya untuk memakmurkan bangsa ini ya teman-teman. Jadi emang peran kita hari ini seperti itu.